Selamat pagi sahabat petani di mana saja berada. Pagi ini mencoba mereview tanaman rumput odot yang baru saja ya seminggu yang lalu ya. Bukan seminggu yang lalu, minggu yang lalu. Nah, berapa hari ya? Belum ada 1 minggu ini. Kita panen tanaman pertama, kita panen tumbuhnya seperti ini. Ini tumbuh tunas baru yang cukup ramai tumbuhannya atau tunasnya. Yang perlu akan saya sampaikan ini cara panen sobat ya. Karena banyak orang yang meragukan tentang panen rumput odot. Yang banyak sih yang tahu, tapi ada juga 1-2 orang yang tahu tapi tidak tahu menau begitu. Masalah apa? Masalah cara panen ya. Cara panen rumput odot ini harus rapat dengan tanah. Begitu. Harus rapat dengan tanah cara motongnya. Kalau bahasa kampung saya itu harus mepet gitu ya. Seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini mepet sekali dengan tanah ini. Nah, ini sangat mepet sekali. Jadi tunas atau yang akan tumbuh itu bukan dari batang. Yang akan tumbuh tunas itu dari dalam tanah. Bisa disebut itu rebungnya gitu ya. Agar rumput tersebut tetap sehat dan memiliki akar baru. Begitu. Karena yang tumbuh itu juga akan muncul akar-akar baru. Ini agar tumbuhan atau tanaman kita ini tetap tumbuh seperti tumbuhan baru begitu. Terus menerus selama kita tanam pertama itu kita nggak akan ragu akan kematiannya si rumput tersebut. Karena semakin mepet kita cara panennya, itu tumbuhnya semakin bagus. Ini baru kita panen 1 kali ya. Baru kita panen 1 kali dari penanaman awal. Tuh, tumbuh tunasnya cukup ramai. Apalagi kalau panen 2-3 kali, wah itu semakin rapat ini anakannya ini. Itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya petani rumput odot atau rumput gajahan yang lain. Sama, cara panennya harus mepet dengan tanah agar tumbuhnya itu tetap tumbuh baru gitu ya. Jadi tumbuhnya biar rebungnya yang tumbuh, bukan tunasnya batang. Nah, kalau dari tunas batang itu tidak akan muncul akar baru, itu permasalahannya. Begitulah review kali ini. Semoga bisa menjadikan pengalaman kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan sebelum kita akhiri video ini, saya punya cerita sedikit ini. Cerita tentang tentang pakan ternak. Banyak toh varian pakan ternak itu. Selain rumput odot juga ada rumput yang lain. Ini rumput-rumput yang lain juga ada. Ini juga rumput odot. Ini yang belum kita panen ini. Ini belum kita panen.
Ini. Tapi sudah waktunya itu karena sudah ada sudah beruas, batangnya sudah beruas, itu bisa dipanen. Karena kalau belum beruas biasanya kambingnya itu kotorannya itu hancur ya, atau bahasa kampung saya mencret gitu. Jadi tinggal nunggu beruas atau belum. Kalau sudah beruas bisa dipanen. Ini ada cerita sedikit tentang pakan ternak. Pakan ternak yang satu ini. Nah, ini banyak orang bilang ini katanya telo Papua. Sebetulnya ini kalau bahasa ilmiahnya ini serat merah ini. Serat merah. Di lahan ini saya tanam juga cukup banyak ini. Ini ada dua varian ya. Yang ini yang jari-jari daunnya versi jari-jari atau versi ubi kayu ya. Versi ubi kayu, makanya orang kampung saya menyebutnya ini telo Papua katanya. Ini yang versi daun ubi kayu. Yang satunya lagi ini yang varian keduanya, ini ada versi daun kapas. Nah, ini versi daun kapas. Ini juga waktunya manen, ini bisa dipanen sebetulnya. Ini kalau kita lihat bahasa, kalau kita cari-cari di Google gitu ya, ketemunya ini serat merah ini. Nah, ini yang versi jari-jari. Nah, terus ini berapa idealnya jarak tanam telo Papua atau serat merah ini? Wah, tergantung ya. Kalau jarak tanam tergantung kita mau panen ukuran berapa gitu. Kita mau manen telo Papua itu mau ukuran yang berapa tingginya begitu. Kalau kita mau panen ukurannya itu 1 meter sampai 1,5 meter, jarak tanam itu cukup segini tuh, cukup 50 cm dari batang itu ke batang yang itu cukup 50 cm saja itu ya, cukup 50 cm itu kalau kita mau panen jarak ukuran 1 sampai 1,5 meter tingginya batang. Ini waktunya panen, ini waktunya panen, tapi masih ada pakan yang lain ini belum kita panen, mungkin ya 1 atau 2 minggu lah begitu. Ini belum pernah kita panen ya, belum pernah kita panen. Dari tanam awal hingga sekarang ini waktunya manen. Dan usia telo Papua itu kelompok rambanan yang paling tercepat. Ini cocok untuk dikembangkan untuk pakan ternak. Jadi sumber pakan yang kelompok rambanan ini, kalau saya yang meneliti mandiri ya, kita teliti secara mandiri, ini yang tercepat di kelompok rambanan. Nah, gitu. Baik sahabat petani di mana saja Anda berada, semoga ini mendapat bisa dapat dijadikan pilihan ya, tanaman pakan seperti ini juga bisa menambah wawasan. Kita akan hadir kembali di lain waktu, di video yang lain, dengan rumput-rumputan yang lain atau pakan ternak yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Itu semoga sumber pakan ternak Anda dan kita semua tidak kekurangan, agar ternak-ternak kita tetap sehat, mendapatkan pakan yang cukup.
Terima kasih sudah menyimak video ini.